setelah beberapa hari saya berdoa, nampaknya Tuhan menginginkan kita untuk lebih memahami tentang doa, sehingga doa ini menjadi ciri khas jemaat ulang-ulang, dan diharapkan melalui pengajaran pagi hari ini menjadi ciri khas yang khusus buat gereja kita. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, nampaknya surga itu tidak akan diam. Nah, oleh sebab itu mari kita akan dasari awal ini dengan membaca 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17 saja. Sudah siap? Saya akan membaca bagi saudara-saudara semua. Dipersilahkan duduk dengan tenang, fokus kepada Tuhan, sehingga apa yang dibicarakan bisa masuk ke dalam hati dan rohmu, dan bisa membangun akan imanmu, menjadi dasar keyakinan yang kuat, menjadi sudut pandang, perspektif yang kuat dalam hidupmu. Saya membaca ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, Nabi Elisa, "Celaka tuanku Elisa, apa yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Allah ini, maka antara bujang dan Elisa, Gehazi dan Elisa, nampaknya memiliki kebiasaan yang berbeda. Elisa biasa pagi pasti bertekuk lutut memuji dan menyembah Tuhan. Nampaknya Gehazi sebagai bujangnya, sebagai juniornya, itu belum memahami tentang arti dari doa, sehingga kebiasaan mereka selalu berjalan dengan apa yang bisa dilihat, apa yang bisa didengar, apa yang mereka rasakan. Nah, oleh sebab itulah Gehazi ketika bangun, dia tidak melihat apa-apa, dia tidak merasakan apa-apa yang dari Tuhan. Yang dia lihat adalah apa yang bisa dilihat oleh mata, apa yang bisa didengar oleh telinga, dan apa yang dia rasakan. Dan ketika dia membuka jendela, terkejutlah ia karena dilihatnya bala tentara yang mengepung rumah Elisa di kota Dotan secara rapat dengan ketat, rapi, tersusun, sehingga dia berkata, "Tuanku Elisa, kita celaka karena tidak ada celah, tidak ada ruang untuk kita menyelamatkan diri." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terbangunlah kebiasaan yang berbeda antara junior dan senior. Seniornya yang biasa, bahkan sudah mendapat julukan sebagai seorang nabi, dia biasa setiap pagi pasti berdoa. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu pagi hari ini, dengan kebenaran firman Allah ini, saya mengingatkan bagi kita semua
Amin. Jangan lupa meluangkan waktu pagi untuk menghadap kepada Tuhan. Amin. Sepanjang hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Namun ketahui, ketika engkau membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga terjadi keterhubungan antara Bapa di surga dengan kita sebagai anaknya, penjagaan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Paling tidak kalau di depan ada celaka, yang di atas pasti memperingatkan, hati-hati. Atau tidak belok kiri, atau tidak belok kanan. Saudara, kalau di depan ada bencana, Tuhan sudah mengingatkan kita. Namun kalau Tuhan menghendaki kita untuk melaluinya, disitulah kekuatan Tuhan akan diberikan kepadamu. Amin. Nah, oleh sebab itu doa pagi itu bisa dikatakan penting, saudara. Bagaimana kebiasaan pagimu? Ayo kita melalui kebenaran firman Allah ini, kita bangun kebiasaan. Mungkin di gereja tidak masalah, tapi secara pribadi bisa ditingkatkan dengan keluarga kita. Ayo kita doa pagi, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Karena setan itu begitu giat untuk bekerja. Pagi-pagi buta dia sudah kerahkan tentara Aram untuk menciptakan masalah buat Elisa. Apalagi buatmu, saudara. Elisa yang dikenal dengan doanya, Elisa yang dikenal dengan seorang nabi yang biasa mampu untuk mengatasi itu pun iblis masih berjalan. Apalagi bagi kita yang tidak begitu pengalaman, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dia akan libas kita. Kalau perlu kita akan dituntun sampai masuk ke neraka. Nah, oleh sebab itulah biasakanlah hidupmu untuk berdoa pagi sampai mencapai keterhubungan pribadi kita dengan Bapa yang di surga. Sehingga segala petunjuk, segala kekuatan, segala sumber berkat pagi itu juga diserahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, apalagi untuk saat-saat ini kita melihat banyak sekali kesukaran, kesulitan, ya kan? Sudah setahun saudara-saudara, dunia ini digeluti, diselimuti, digoncang sedemikian rupa dengan namanya coronavirus. Dulu ada namanya minta di lockdown, kebijakan dari Bapak Jokowi lebih bagus PSBB. Apakah PSBB itu? PSBB itu adalah, saudara, PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Sekali lagi, pembatasan sosial berskala besar. PSBB adalah istilah kekarantinaan kesehatan yang diberlakukan di Indonesia, yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan-kegiatan tertentu dari penduduk dalam suatu wilayah yang terduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi dari COVID-19. Oleh sebab itulah diberikan 7 pembatasan sosial. Yang pertama,
itu sekolah dibatasi, ya kan? Yang kedua, bekerja di kantor dibatasi. Yang ketiga, kegiatan keagamaan dibatasi. Yang keempat, fasilitas umum dibatasi. 5, seluruh kegiatan sosial budaya termasuk pariwisata dibatasi. Bahkan transportasi umum dibatasi. Kalau saya lihat sudah tidak hanya umum, termasuk pribadi. Kenapa mobil pribadi juga tidak boleh terisi penuh? Ya kan? Saudara, mobil pribadi lewat ini, nah, yang isinya hanya berapa? 8 atau 6, 2. Karena tidak boleh, saudara, dibatasi lagi, saudara. Dan kemudian pertahanan dan keamanan. Maksudnya dari pertahanan dan keamanan ini, para prajurit bergilir pun harus terus jaga protokol kesehatan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, itu tahun 2020 yang menyikapi tentang COVID-19. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, dari peristiwa-peristiwa yang sekarang ini semakin mencekam, di tahun 2021 ini, dari awal kita sudah dengar tanggal 1 orang di luar Indonesia tidak boleh masuk, orang yang di luar Indonesia tidak boleh masuk, orang yang di dalam Indonesia tidak boleh keluar. Bahkan untuk yang biasa keluar setiap tahun naik haji, sekarang tidak boleh, saudara. Karena Indonesia termasuk zona COVID-19. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pertama ada namanya setelah PSBB pakai istilah PPKM. Apakah PPKM itu? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, PPKM itu adalah penerapan pembatasan kegiatan masyarakat dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal 25. Belum 25 sampai, baru 22 sudah berita diperpanjang 2 minggu sampai 8 Februari. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 7. Kemarin tanggal 5 Pak Presiden Jokowi sudah menetapkan adanya PPKM berskala mikro sebagai gantinya untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19. Pemerintah menerapkan PPKM berskala mikro yang berlangsung mulai 9 Februari 2021. Pada PPKM skala mikro ini mewajibkan di setiap desa dibentuk posko untuk mendampingi puskesmas menangani pasien COVID-19 yang diisolasi. Berdasarkan keputusan Presiden kita bahwa mulai tanggal 19 Februari ini akan dilaksanakan PPKM berskala mikro, artinya harus ada posko di desa. Posko yang mendampingi puskesmas, yang mendampingi tim pelacak. Kata Alex dalam siaran pers di Twitter PNBP Jumat 5 Februari 2021.
Kita kan, saudara-saudara, mereka yang nekat buka rumah makan untuk tanggal 6 dan 7 Maret langsung didatangi sama petugas, bukan dilarang, langsung di-swab di situ, saudara. Pemilik ataupun yang hadir di situ. Maunya pemerintah untuk menangani hal ini, mereka boleh belanja, tapi tidak boleh dimakan di situ. Pesan mungkin via mungkin bisa langsung diantar oleh Gojek. Kalaupun tidak mau boros, beli bungkus bawa pulang. Masyarakat sendiri sebenarnya sangat menyadari, makanya mereka lebih cari yang gampang. Kalau ke pasar, umpek-umpekan. Oleh sebab itu udahlah, beda sedikit kita beli saja. Bapak Ibu Saudara, tapi pemerintah sangat menyadari bahayanya COVID ini, maka dia batasi masyarakat sedemikian rupa. Dan baru ini, tahun-tahun ini saja, pemerintah berani melakukan hal yang sedemikian. Dulunya tidak pernah. Kenapa? Karena memang situasi sedang dalam keadaan yang sulit. Saya bukan mau menakutkan saudara, saya bukan membuat saudara menjadi takut enggak, tetapi percayalah bahwa Allah kita yang ada di surga itu adalah Allah yang hidup. Amin. Dia Allah yang memperhatikan dan peduli. Oleh sebab itu sampai hari ini Tuhan masih menolong kita. Amin. Kita nggak tahu kanan kiri kita, ada yang kena sana, ada kena sini. Saudara kita masih di dalam Tuhan. Tapi Tuhan selalu melindungi kita sebagai umatnya yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kenapa semuanya terjadi seperti ini? Kita kembali kepada Elisa. Elisa membiasakan diri untuk berdoa pagi. Daniel pun membiasakan diri untuk berdoa pagi. Bahkan di kitab Daniel ditegaskan, setiap hari 3 kali Daniel itu menghadap kepada Tuhan dengan kiblat ke Yerusalem. Kita tidak perlu kiblat-kiblatan, saudara. Karena Tuhan kita itu maha ajaib. Amin. Mau ke selatan, mau ke utara, mau ke barat, mau ke timur, menceng sedikit, tidak masalah buat Tuhan. Amin. Mau ke barat jaya, timur laut, terus yang kedua saudara kira kasih, Tuhan kita bukan ada di Yerusalem kok, tetapi dia ada di surga. Karena dia penguasa di sana, dan dia juga penguasa di Indonesia, di dunia ini. Bebas bagi dia untuk memberikan pertolongan buat setiap umatnya yang mengasihi dia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Elisa berdoa. Yang lain melihat kesimpulannya celaka, yang Elisa lihat itu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yang dilihat oleh banyak orang masalah sehingga mereka ketakutan dan khawatir, tapi yang dilihat oleh orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah permasalahan yang meningkatkan iman dan memberikan kemenangan. Untung Gehazi itu bersama dengan Elisa, sehingga dia bisa didoakan. Dan ketika didoakan, mata Gehazi yang biasa melihat realita dunia ini mulai melihat realita kerajaan Allah. Apa yang engkau selalu melihat?
realita duniawi kan, tapi sering kali kita tidak bisa melihat realita kerajaan Allah atau kerajaan surga. Bapak Ibu saudara-saudara, di sana dia lihat kuda dan kereta berapi. Itu yang dilihat oleh Elisa. Yang dilihat oleh Gehazi, kereta dan rata perang dari Ben-Hadad bangsa Aram. Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya kalau kita lihat ini hampir sama, namun perspektifnya berbeda. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ayo siapkan dirimu untuk membiasakan doa, sehingga apa yang kamu lihat bukan hanya yang duniawi, tetapi yang surgawi kita bisa melihatnya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya ingin masukkan kepada doanya Elia, seniornya Elisa. Sebelum Elisa jadi nabi, Elia lah yang menjadi seniornya, pembimbingnya. Kita melihat Elia itu adalah seorang nabi dan pendoa yang luar biasa. Kenapa? Karena hujan itu nurut sama Elia. Pemahaman sepintas. Tetapi setelah kita melihat pemahaman yang begitu dalam, Elia itu bukan penguasa hujan, saudara. Elia itu adalah nabi Tuhan. Sehingga Tuhan berbicara kepada Elia. Elia, sini. Ketika melihat hambaku Ahab begitu kejam, maka Allah memanggil Elia dan mengatakan, temuilah Ahab dan katakanlah bahwa Tuhan akan mengadakan penghukuman selama 3,5 tahun. Israel tidak akan ada hujan. Jadi kalau kita lihat di sini, menurut kisah ini, yang menentukan hujan atau tidak hujan itu bukan Elia. Elia itu bukan pawang hujan, saudara. Elia itu nabi Tuhan. Ketika Tuhan menyampaikan rencananya seperti itu dan diberitahukan kepada Elia, Elia nurut. Jadi doa itu juga mengungkapkan rahasia-rahasia ilahi kepada kekasih-kekasihnya yang selalu mengutamakan doa sebagai hubungan pribadi, keterhubungannya anak dan Bapa yang di surga. Bapak Ibu saudara yang kekasih, maka berkatalah Elia kepada Ahab, mulai hari ini aku katakan tidak akan turun hujan. Dan terjadilah itu, saudara-saudara, selama 3,5 tahun tidak turun hujan. Celaka Mesai, ya Bapak Ibu saudara, tapi itu adalah keputusan Tuhan, bukan keputusan Elia. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Elia? Nganggur, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Tapi disinilah kita lihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Elia kemudian disuruh pergi ke Sungai Kerit, dan di sana perintahnya jelas. Elia, kamu minum dari Sungai Kerit, dan aku akan perintahkan burung gagak untuk memberi makan kepadamu. Saya tanya, selama 3 tahun Elia makan dari burung gagak, dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin coba kita merenungkan firman Allah.
Kira-kira menunya daging terus? Kalau daging terus Elia kasihan, ya kan? Yang saya heran, burung gagak kalau itu variatif, banyak varian. Kok yang ngerti ya? Hari Senin kasih ini, hari Selasa kasih ini, hari Rabu kasih yang berbeda. Terus makanya Tuhan memberitahu, yang nyuruh itu Tuhan. Kalau burung gagak sendiri sukanya daging saben hari. Kalau itu setiap hari 2 kali, pagi sama sore, pokoknya daging. Ya Pak ya? Kira-kira Elia cacingan enggak? Hah? Wah iya. Bapak Ibu Saudara pilih kasih. Coba kita merenung, karena ada disuruh Tuhan, maka Elia sepanjang 3 tahun tidak pernah mengeluh. Kok dom baik, ya kan? Kok daging baik. Maaf, Indomie belum terproduksi. Ya kan? Nah, disinilah kita bisa melihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Bukannya Elia. Nah, kenapa saya harus ceritakan demikian? Karena di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 17 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buah. Ya. 16, 17, 18 dalam kitab Yakub pasal 5. Jadi seringkali kita melihat, wah, Elisa hebat. Kenapa? Nabi sih. Elia hebat. Kenapa? Nabi. Saudara, iya benar. Daniel hebat. Nabi, saudara. Lah aku, saudara keinginan, melalui Yakub ini mengajarkan kepada kita, saudara. Amin. Yang pertama adalah ketika doa kita harus sadar siapa yang kita harus temui. Yang kita temui adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Dengan pengertian, saudara, ada seorang yang bertuan berita. Menurut kitab Kejadian pasal 1, maka jadilah terang, dan terang itu jadi. Bentuklah cakrawala tadi. Sampai pada pasal, ya, sampai pada penciptaan yang keempat, di mana Allah menciptakan benda-benda langit. Kemudian yang kelima, Allah berkata kepada tanah, keluarkanlah tumbuh-tumbuhan. Kepada air, keluarkanlah ikan di sana dan semua yang berkeriapan di situ. Namun, ketika Allah mau menciptakan manusia, di sini dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam doa. Apa itu? 26. Baiklah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi,
dan atas segala binatang melata yang merah di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang berayap di bumi. Dan kemudian kita melalui ayat ini, kita dapat menarik kesimpulan atau pemahaman. Tanaman itu sulit untuk hidup tanpa adanya tanah dan air, ya kan? Ikan itu tidak bisa hidup di luar air, ya kan ya? Namun manusia itu mencoba hidup dan bisa sukses, berhasil dan lain sebagainya itu tanpa Tuhan. Kan aneh terus ya kan? Manusia itu akan berkuasa, akan menang, akan berhasil, akan sukses harus ada di dalam Tuhan. Amin. Itu maksudnya. Arti yang jelas ini, manusia tidak dapat hidup tanpa membangun keterhubungannya secara pribadi dengan Allah. Disinilah kita melihat Elisa, Daniel selalu membangun keterhubungannya dengan Tuhannya, dan mereka itu berhasil. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen, tidak memperdulikan terhubungan kita dengan Bapa di sorga dan ingin berhasil, itu bisa saya katakan mimpi siang bolong. Halo? Paham saudara? Yang jelas kita ini terhubung dengan siapa? Kita hidup di dunia terhubung dengan dunia. Namun dunia ini penuh dengan semua permasalahan. Supaya kita berhasil, kita harus, sekali lagi saya tegaskan, harus membangun keterhubungan kita dengan Bapa di surga. Caranya doa pagi, perhatikan firman, bangun kehidupanmu. Saudara ingin kasih di dalam Tuhan. Sebab ketika kita bangun, Daniel berhasil, Elia berhasil, Elisa berhasil, Gehazi ditolong oleh Elisa sehingga dia berhasil. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus itu menjelaskan sedemikian rupa. Janganlah kamu hidup dengan kekhawatiran, walaupun dunia itu mengkhawatirkan. Amin. Dia berkata di dalam Matius pasal 6, jelas sekali saya baca di sini. Apakah itu karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, lihatlah mereka yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun tidak pernah kita lihat ketika burung itu terbang, mereka tinggal terceplok itu mati. Kenapa? Kelaparan. Dah, saudara. Yang saya lihat itu banyak hamba Tuhan
tapi khotbah jatuh dan kemudian meninggal. Bukan hanya pendeta, nyai juga banyak, ustaz juga banyak, saudara. Supaya kita punya wawasan yang jelas. Wah, jadi pendeta ya angker ya kalau gitu ya. Bukan gitu, saudara. Banyak. Kalau gitu aku jadi sekuler aja. Juga banyak orang-orang yang lagi ingin rapat begitu pendeta. Saudara paham belum? Saudara ngerti contohnya? Pak Lurah Balearjo dulu pernah begitu. Ini rapat sambil merokok. Artinya begini, gua rumah sakit jadi mari. Jadi zaman kemudian kita khusus apa? Kalau jadi pendeta bisa mati di hutan. Mengerikan. Itu budu, saudara. Ya, Tuhan berkata jangan khawatir. Burung di udara dia pelihara, bunga bakung dia hiasi sedemikian rupa. Kenapa kita jadi takut? Tuhan berkata dalam ayat 32 Matius pasal 6, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita lari kitab Kejadian 1, maka Allah sudah sediakan segala-galanya bagi setiap orang percaya. Amin. Nah, disinilah kita harus memahami. Oleh sebab itulah Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Allah itu melarang jangan khawatir, karena dia tahu dia sudah ciptakan segala sesuatu itu untuk kehidupan manusia. Jadi tidak hanya asal larang. Nah terus begini. Kemudian bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara? Jadi kalau saya lihat dari Matius 6 ini, Allah itu mengasihi sehingga dia siapkan segala sesuatu dan dia berani melarang, jangan kamu khawatir. Makanya ada orang katakan, lah kalau selagi mikir pasti khawatir. Itu pikirannya yang salah, saudara-saudara. Karena tidak mengikut sertakan Tuhan dalam berpikir. Itu pikiran yang duniawi. Itu pikiran bukan orang Kristen. Makanya jadi anak Tuhan, orang Kristen, pikiran ini harus terus merenungkan firman Tuhan. Sehingga ketika kita mikir, tidak akan dipengaruhi dengan namanya khawatir. Karena kita memiliki Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan ini. Dan ayat pasal yang ke-7 baru Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada kebutuhan khusus, kalau ada kebutuhan yang nampaknya tidak tersedia, Tuhan mengatakan, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta, itu pasti menerima. Setiap orang yang mencari, itu pasti mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan baginya. Itu pengajaran Tuhan yang mendasar, saudara. Jadi untuk menghadapi 2021 ini, marilah tanamkan firman Allah itu dalam kehidupan kita. Dan saya melihat 1000 boleh rebah di sebelah kiri kita, 10.000 rebah di sebelah kanan kita, tapi pemeliharaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bukan bonek, saudara. Bonek tahu? Boneka.
wes ora urusan. Saudara, bukan begitu. Kita tetap harus jaga diri sebaik-baiknya. Amin. Ketika kita menjaga diri sebaik-baiknya, Tuhan yang di sana akan memperlengkapi kita dengan segala perlindungannya. Makanya tidak heran ada ratapan di kitab ratapan yang mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kondisi yang seperti ini, firman Allah mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Saya heran kenapa ayat ini kok muncul. Itu dari kitab ratapan. Saudara tahu artinya ratapan? Itu peristiwa-peristiwa penderitaan yang terus-menerus terulang. Ini penulisnya Yeremia. Yeremia itu terkenal sebagai seorang nabi yang tertolak. Makanya dia menulis ratapan, saudara. Jadi kelihatannya di mana ada penderitaan yang terus-menerus, bencana yang terus-menerus, Allah bekerja secara luar biasa. Setiap pagi, saudara-saudara, tolong digarisbawahi setiap pagi, supaya kita bisa membiasakan diri setiap pagi membangun keterhubungan dengan Bapa kita yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, walaupun masalah mengepung kita seperti tentara Allah, tapi percayalah, Allah sudah memproteksi kita, sudah melindungi kita. Kemarin ketika kita membahas tentang malaikat, malaikat itu menjagai kita, itu berpasukan. Mazmur 34 ayat 8 mengatakan dengan jelas bahwa Allah menyediakan malaikatnya berpasukan mengelilingi kehidupan kita untuk melepaskan kita dari kesukaran dan kesulitan. Jadi seharusnya sikap kita sebagai anak Tuhan selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Luar biasanya kenapa? Karena Dia sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Sebelum adanya kesukaran dan kesulitan, Tuhan sudah menyampaikan hal itu dalam kehidupan kita. Nah, jadi dari sini kesukaran kesulitan apapun yang engkau alami, jangan meremehkan doa. Karena di dalam doa ada Allah yang bekerja secara luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya ingin mengambil salah satu contoh tokoh Kristen yang bernama Charles Haddon Spurgeon. Dia pernah berkata demikian, doa adalah saraf ramping yang menggerakkan otot-otot yang maha kuasa. Saraf itu nampaknya rapuh sekali, tetapi bisa menggerakkan otot-otot. Doa menurut Spurgeon juga seperti itu. Walaupun nampaknya kita lemah dan sudah tidak mempunyai daya apa-apa lagi, tapi dengan doa kita mendapatkan bantuan dari Yang Maha Kuasa. Bukan berarti kita bisa memerintah Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang akan bekerja untuk menopang kita. Charles Spurgeon
Kenapa dia mengalami mengatakan hal itu? Karena ketika dia ini anak pendeta, simbahnya juga pendeta. Namun ketika berumur 15-an tahun, dia menghadapi kegelisahan yang luar biasa. Mungkin kalau istilah sekarang, dia serba fobia. Saudara ini pasti antropofobia gitu. Itu maksudnya takut terhadap orang, saudara. Gitu. Ada yang fobia ketinggian, gitu. Ada fobia kesunyian, silent fobia. Jadi kalau dia masuk tempat sepi kayak bunda, bulu kuduknya berdiri sendiri. Orang sing medeni udah berdiri. Saudara yang kasih. Tidak ada mengerti, dia sudah ketakutan sendiri. Namanya silent phobia. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, namanya Charles Haddon Spurgeon. Di masa muda dia dikungkung namanya fobia. Dia sudah ke gereja beberapa kali namun tidak ada yang sanggup menangani. Ketika dia dalam suatu perjalanan, dia ingin ke gereja. Dan ketika dia masuk ke gereja, ada seorang pendeta yang kurus kering, nampaknya kurang daging. Tapi dia mengatakan, ya, saya tahu siapa kamu, Charles Spurgeon. Dia mengatakan di sini ada seorang muda, namun hidupnya selalu dalam kesusahan. Dia kaget. Dan kemudian pendeta itu menunjuk dia. Ya, kamu. Tuh, ya kamu. Dia kata, ya, kamu hidup dalam kesusahan. Tuhan mau kamu menerima kasih karunia. Langsung ditunjuk begitu, saudara. Charles Spurgeon shock, saudara. Namun dalam keadaan yang shock di situ, Tuhan sama dia. Dan dia kemudian bertobat, menerima Tuhan saat itu. Dan saudara tahu, fobianya hilang. Makanya dia sebagai seorang penginjil dan penulis yang luar biasa. Saudara, khotbahnya itu dia tulis demikian rupa banyak sekali. Dalam jangka 5 tahun dia khotbah sudah 600 kali. Dan semuanya itu dia tulis. Sehingga di akhir hidupnya dia menuliskan 56 buku tentang khotbah-khotbahnya. Nah, isinya ribuan. Itu Charles Spurgeon. Jadi, saudaraku, dia adalah seorang yang mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Makanya dia berani memberitahu, doa memang nampaknya lemah, kayak saraf, tapi dia bisa menggerakkan otot-otot. Memang doa nampaknya sepi, tak berarti, tapi ketahuilah dia itu menggerakkan hati Allah di kerajaan surga. Dan ketika Allah tahu apa yang dia kerjakan, di sini katakan Tuhan pasti memberikan penyertaan pada anak-anaknya. Jika kita melihat keberadaan hidup dengan iman atau dengan dunia ini, maka kita akan tahu sebenarnya tidak ada permasalahan yang besar di hadapan Tuhan. Karena tidak ada jalan buntu bagi anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena bukan kita yang berusaha memecahkan permasalahan demi permasalahan tersebut, tetapi Tuhan sendiri
yang akan bertindak bagi kita sebagai umatnya. Ketika bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, itu adalah kesulitan yang besar. Mereka sudah berapa puluh tahun ada di situ, dan kemudian mereka harus tinggalkan tempat itu. Saudara ini kasih pilihan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan itu, dan Dia memberikan pernyataan dalam Keluaran pasal 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Terjemahan baru bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu berbuat apa-apa. Dia artinya tidak berbuat apa-apa. Jadi Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya perlu berdiam saja. Saudara, Gusti Allah yang bakal maju perang kanggo kowe. Kowe padha menengo wae. Jelas ya saudara? Dari sini saya ingin menyikapi tentang dia. Karena banyak orang katakan dia. Nah ini orang menang. Dia itu orang berdoa, tapi gawean liyane sing digarap. Itu tidak seperti itu artinya Tuhan. Firman Tuhan ini. Yang namanya diam, bila kita lihat kisah berikutnya, itu Musa mengangkat tangannya dan berdoa. Amin. Sehingga ketika tangan Musa terangkat, Yosua berperang itu selalu berkemenangan. Namun karena capek, saudara, angkat tangan terus itu capek, saudara. Makanya datanglah Harun dan Hur. Musa dudukkan di batu supaya Hur dan Harun bisa berdiri satunya. Kalau sama-sama berdiri angkat tangan, mereka cepat capek semua. Lalu sebab itu Musa disuruh duduk di atas batu, tangannya itu dipegang supaya tangan Musa terangkat terus. Saudara, itu yang dimaksudkan diam oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika hal ini terjadi, maka Yosua selalu berkemenangan dalam memerangi Amalek. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, melalui kisah ini, permasalahan hidup itu tidak pernah berhenti, selalu melanda hidup manusia. Dari 1961 yang saat itu mulai gencar Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian tahun 66 terkenal dengan peristiwa Gestap atau PKI. Terus berjalan sampai hari ini. Mungkin kita sudah jelas merdeka, tapi permasalahan tetap ada dalam kehidupan kita. Yang saya tahu, yang saya yakini, berdoa supaya kita dapat melihat penyertaan Tuhan yang tak terbatas. Doa adalah membuka hati Allah, membuka hati kepada Allah sebagai seorang sahabat. Doa itu perlu bukan karena supaya Allah mengetahui siapa kita sebenarnya, melainkan untuk menyangkutkan kita menerima Dia dan mengatasi kesusahan dan kesulitan. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan doa itu membawa kita kepadanya.
Sehingga segala kemampuan, segala kekuatan, segala daya yang Allah miliki itu termanifestasi dari diri. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan satu lagu dan kemudian kita akan berjalan suci. Musik akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yang kau kehendaki untuk kami lakukan. Pagi hari ini kami siap untuk melakukan